Selamat bertemu kembali dengan Bu Nenden. Sudah siap belajar kimia? Yuk, disiapkan dulu alat tulisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur atom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan model-model atom, yaitu dimulai dari filsuf Yunani ya, Demokritos dan Aristoteles itu mengungkapkan bahwa suatu materi apabila kita bagi-bagi terus sampai bagian yang terkecil, ada suatu bagian yang tidak dapat dibagi lagi, itu yang disebut sebagai atomos atau atom. Jadi menurut Demokritos itu bahwa atom adalah partikel yang paling kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, kemudian dikembangkan oleh John Dalton ya. Jadi Dalton itu mengungkapkan bahwa atom itu seperti bola pejal ya. Nah, John Dalton juga mengumpulkan beberapa teori, yaitu bahwa materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Nah, selama reaksi kimia, atom-atom ini dapat bergabung atau dipecah-pecah menjadi atom yang terpisah ya, tetapi tidak dapat diubah selama reaksi kimia berlangsung. Nah, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom yang tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Itu menurut John Dalton ya. Kemudian dikembangkan oleh J.J. Thomson ya. Jadi atau Joseph John Thomson ini mengungkapkan bahwa atom itu seperti roti kismis ya. Jadi atom itu merupakan muatan positif dengan elektron yang tersebar ya di seluruh permukaannya ya. Nah, jadi karena menyerupai seperti kismis, tahu kan roti kismis ya? Jadi ada roti terus ada bintik-bintiknya kayak gitu. Nah, itu ya mirip roti kismis. Jadi dikenal dengan teori model atom roti kismis. Jadi J.J. Thomson juga ini yang menemukan adanya elektron ya. Kemudian dilanjutkan oleh Ernest Rutherford. Nah, kalau menurut Rutherford ya, bahwa atom itu seperti susunan tata surya ya. Jadi ada elektron yang mengelilingi inti seperti planet-planet mengelilingi matahari. Itu menurut Rutherford ya. Dan dia juga mengungkapkan bahwa di dalam atom itu ada inti atom yang bermuatan positif ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Niels Bohr ya. Nah, ini Niels Bohr ini mengungkapkan bahwa atom itu ya terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti ya di dalam orbit tertentu ya, atau lintasan tertentu. Lintasan ini kita sebut sebagai orbit ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Hampir sama tadi dengan Rutherford, tapi kalau Rutherford lebih seperti tata surya. Kalau ini ada lintasan-lintasan. Nah, ini orbit ini kemudian dikenal juga sebagai kulit atom ya. Nah, elektron pada masing-masing orbital ini dia bisa berpindah dari orbital dari lintasan 1 ke lintasan kedua, atau dari lintasan 2 ke lintasan 1 ya. Nah, yang paling modern itu dikemukakan oleh Schrödinger ya dengan Heisenberg, bahwa lebih elektron itu karena dia bergerak ya dan memiliki sifat seperti gelombang ya, jadi dia tidak dapat ditentukan keberadaannya secara pasti. Jadi menurut Schrödinger dan Heisenberg itu bahwa yang bisa ditentukan adalah kemungkinan terbesar elektron berada ya. Sehingga karena di sini memandang materi itu sebagai partikel dan sebagai gelombang ya, jadi
dia seolah-olah bergerak terus sehingga sulit menentukan posisinya, sehingga menggambarkan model atomnya itu seperti awan elektron ya. Kalau tadi jelas garisnya itu lintasannya ya, nah kalau ini lintasannya itu berbentuk awan elektron. Jadi di mana awan elektron ini merupakan peluang terbesar keberadaan elektron berada gitu ya. Itu sedikit tentang perkembangan model atom yang kemarin kita bahas. Nah, jadi kita dari hasil tadi penelitian ilmuwan itu kita dapat melihat bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan elektron ya yang berada di luar inti. Nah, di dalam inti sendiri itu terdapat proton dan neutron. Proton ini bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif ya. Nah, elektron tadi ditemukan oleh J.J. Thomson, proton itu ditemukan oleh Eugene Goldstein, kemudian neutron ditemukan oleh James Chadwick ya. Nah, ini muatannya kalau elektron itu negatif 1, proton positif 1, neutron 0 ya. Nah, hubungannya atom dengan unsur ini biasa dituliskan dengan notasi unsur. Notasi unsur ini rumus umumnya yaitu X. Nah, di atas ini ada A, di bawahnya ada Z. Di mana X ini merupakan lambang dari suatu unsur. Z itu nomor atom, A nomor massa. Di mana nomor massa ini merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Sedangkan nomor atom ini merupakan menunjukkan jumlah proton atau elektron. Sekali lagi bahwa nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron, sementara nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Ini contohnya ya. Nah, ini kita lihat beberapa contoh. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini misalnya hidrogen, lambang unsurnya kan H. Jumlah protonnya itu 1, berarti Z-nya 1. Jumlah neutronnya 0, maka nomor massanya itu merupakan penjumlahan dari proton dan neutron, sehingga nomor massanya atau A-nya sama dengan 1. Dan ditulis di atasnya 1, di bawahnya 1. Sama juga dengan karbon. Kalau karbon 12,6 berarti ini nomor massanya 12 ya, berarti dia protonnya 6, neutronnya juga 6. Nah, protonnya 6 dari mana? Dari ini ya, Z-nya ini 6 ya, nomor atomnya 6, yang di bawah itu menunjukkan jumlah proton ya atau elektron. Sama dengan Fe, berarti kalau Z-nya 26 berarti protonnya 26. Nah, kalau di atasnya 56 untuk menentukan neutron berarti 56 dikurang 26 sehingga neutronnya 30. Ya. Sama juga ini emas. Nomor atomnya 79 berarti jumlah protonnya 79, jumlah elektron juga 79 dan jumlah neutronnya itu 197 dikurang 79. Jadi didapatkan 118. Bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi tadi nomor massa merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Sementara nomor atom merupakan menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi kalau Fe5626 jumlah protonnya berapa? 26. Jumlah elektronnya 26. Jumlah neutronnya 56 dikurangi 26 jadi 30 ya. Sama dengan yang emas ataupun yang karbon ini. Karbon jumlah protonnya, lihat yang di bawahnya 6. Jumlah elektron juga 6. Jumlah neutronnya 12 dikurang 6.
sehingga hasilnya 6. Bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, silakan dikerjakan latihan soal berikut. Ya, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada unsur-unsur berikut. Yang pertama, kalsium 40-20, kemudian brom 80-35, litium 7-3, dan fluor 19-9. Dikerjakan di buku seperti biasa, kemudian nanti difoto dan dikirimkan lewat classroom jawabannya. Mudah bukan? Ya, kalau ada yang ditanyakan atau yang masih belum paham cara menentukan proton, elektron, dan neutron, boleh ditanyakan di classroom ataupun japri lewat WA. Ya. Sekian dari Ibu. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Ingat ada giveaway free kuota untuk yang sudah like dan subscribe. Tunggu tanggal mainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.